Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil ini memang bacaan Injil pilihan sesuai dengan kondisi Pak Martinus Jihan. Pak Martinus Jihan mungkin beberapa kali ditempa sakit penyakit, tetapi sakit penyakit itu adalah suatu kemuliaan bagi orang beriman. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, bagi orang Katolik itu kematian itu kesialan atau keuntungan? Bagi kita kematian itu keuntungan. Memang cara kematian bagi orang Katolik atau orang beriman atau manusia itu hanya 4 saja. Yang pertama karena sakit, yang kedua karena musibah, yang ketiga kecelakaan, dan yang keempat karena dibunuh atau terbunuh. Yesus memilih cara keempat, dibunuh. Memang tidak banyak orang memilih cara itu, dan kita pun berharap tidak seperti itu. Tetapi kita juga tidak bisa mengingkari bahwa kematian itu adalah kepastian. Tetapi apapun caranya, kematian itu adalah sesuatu yang tidak perlu kita takuti. Karena kematian bagi orang beriman adalah kesembuhan. Tetapi kesembuhan di dunia ini juga sesuatu yang penting. Maka kesembuhan itu adalah membuat buah-buah kita semakin bersyukur kepada Tuhan Allah. Seperti Pak Martinus Jihan ini bersyukur atas karunia yang diberikan, bersyukur atas rahmat kesembuhan, bersyukur atas anaknya yang lulus SMP dan SMA, dan juga bersyukur atas anaknya yang sudah 21 tahun. Karena bersyukur itu adalah suatu karunia yang tidak bisa dilimpahkan begitu saja kalau kita tidak mengikuti kehendak Tuhan. Memang dalam doa kita itu sebenarnya mewujudkan 4 kemuliaan, kemudian bersyukur, kemudian ya kita mohon pengampunan, selanjutnya kita mohon sesuatu terjadi dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengapa kita sebagai orang Katolik ini berdevosi kepada Bunda Maria pada bulan Maria? Rasanya mungkin banyak yang bertanya-tanya, mengapa orang Katolik tidak langsung saja berdoa kepada Bapa di surga? Persoalannya bukan masalah langsung atau tidak langsung. Doa pada bulan Maria ini merupakan suatu ucapan syukur bersama Bunda Maria, karena Bunda Maria adalah Bunda yang dipilih Allah, manusia yang paling suci di muka bumi ini, sehingga Putra Allah mau lahir di dalam diri Bunda Maria. Artinya Bunda Maria benar-benar melahirkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kepercayaan iman dogma akan Maria ini adalah sesuatu yang paling banyak dipertentangkan oleh orang-orang yang non-Katolik. Mengapa? Karena memang isunya sangat sensitif. Bahkan kita tahu di negara Irlandia, gara-gara menghina Bunda Maria, ya, itu bisa terjadi peperangan. Dan hal ini kita wujudkan karena bentuk cinta kita kepada Yesus Kristus melalui Bunda Maria. Sehingga dalam masa Paskah itu kita mengucapkan doa Ratu Surga. Kalau kita hitung-hitung, kalau kita mengucapkan doa Ratu Surga itu 50 hari kali 3 itu 150 kali. Itu adalah satu rangkaian doa yang memang
sudah diatur oleh gereja sedemikian rupa. Dan hitungan itu adalah hitungan kegenapan janji Allah kepada kita. Nah, itu yang mungkin sampai sekarang orang-orang Katolik itu bertanya-tanya. Mengapa tali rosario itu kalau kita hitung berapa kali kita berdoa Bapa Kami, di situ kita bisa tahu kita berdoa Bapa Kami itu ada 6 kali. Ya. 6 kali, ya kan? Kita berdoa Salam Maria itu, ya, kita kalikan itu berarti ada 53 kali. Ya, kita berdoa kemuliaan itu ada, ya, 7 kali. Ya. Kita berdoa aku percaya 1 kali. Dan ditambah dengan memuji nama Yesus. Yang terpuji itu kan, terpujilah nama Tuhan Yesus. Bukan terpujilah nama Maria, terpujilah nama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Nah, pemahaman ini memang harus disampaikan terus-menerus kepada umat, karena banyak umat berpikir yang terpujinya itu Maria. Karena memang pujian kepada Maria itu dinyatakan oleh manusia, tetapi pujian itu adalah karena Yesus Kristus. Nah, makanya berdoa Salam Maria bukanlah sesuatu yang tidak alkitabiah, tidak bisa dicari, ya kan, kesalahannya, karena itu tertera langsung dalam Injil Lukas. Termaktuh, dan semua 20 peristiwa rosario itu yang dibuat itu adalah semacam resume kita membaca kitab suci dari peristiwa gembira sampai peristiwa, ya, mulia yang terakhir. Ada 4 kali Maria disebutkan di situ, ya kan, awal dan akhir. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, Maria berjumpa dengan Elizabeth, kemudian nanti Maria diangkat ke surga. Maria diangkat, ya, yang naik ke surga Tuhan Yesus, ya. Kemudian Maria dimahkotai di surga, dan itu nanti suatu kegenapan janji yang akan kita miliki. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah marilah kita terus berdoa, karena kesembuhan Pak Jian ini karena doa. Baik doa pribadinya, istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Karena memang sebagai orang Kristiani, orang Katolik itu hanya mengandalkan duit. D-nya doa dan firman. U-nya usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Ada sih, dia doa dan firman lancar, tapi usaha dan pelayanannya tidak baik. Cari keuntungan dan sebagainya. Kemudiannya iman dan takwa kepada Allah Tritunggal Maha Kudus itu tak bisa terbantahkan. Bagi kita bukan menyembah Allah yang 3, kita menyembah Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kemudian T-nya tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Dan itulah kesimpulan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Itulah ketetapan yang disampaikan Yesus Kristus kepada kita. Untuk itu, mari kita berdoa devosional Rosario ini bukan hanya pada bulan Maria, ya. Setiap kali kita misalnya di rumah silakan, tetapi bulan ini dikhususkan untuk berdoa bersama Bunda Maria, ya bulan ini, ya kan. Banyak yang bertanya kepada saya, apakah bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9 kita tidak berdoa doa Rosario? Silakan saja, secara pribadi dan secara kelompok. Dan itu mungkin yang harus dijelaskan. Perlahan-lahan kita menjelaskan supaya jangan sampai ada orang Katolik lalu ragu untuk berdoa Rosario. Karena doa Rosario itu adalah devosional paling tua yang ada di sejarah gereja. Pada abad ke-5 itu sudah didoakan dan terus berlangsung sampai sekarang. Semoga dengan kita mengucap syukur ini, kesembuhan Pak Martinus Jihan semakin dipulihkan oleh Tuhan Allah, dan campur tangan Tuhan Yesus dalam keluarga ini selalu menjadi syukur. Dan juga Roh Kudus selalu menyertai langkah hidup mereka. Dan Bunda Maria selalu mendoakan kita. Mari kita lanjutkan dengan menyampaikan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Pada malam hari ini kita melakukan peristiwa sedih. Peristiwa sedih yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakratul maut. Ya Bapakku, jika Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi janganlah menurut kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Bapa, ajarilah kami selalu mengikuti kehendak-Mu pada saat kami dicobai. Engkau pasti menyertai kami sebagai Bapa, karena Engkau sangat menyayangi kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau